Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima ya. Tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah, di era globalisasi ini Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin terkenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Di sini ada teks eksplanasi ya tentang batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berasal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan berkembangnya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Apa tujuan awal pembuatan batik? Yaitu sebagai seni batik berasal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam maupun di luar negeri. Tulis komentarmu sertalah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik di Indonesia diakui oleh dunia. Tuliskan kesimpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi, yaitu batik telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Karena orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mendunia artinya dikenal oleh seluruh dunia. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalnya dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Manfaatnya apa? Indonesia semakin dikenal dunia. Jika masyarakat dunia melihat batik, mereka akan langsung tahu jika itu adalah budaya Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor.
Ya. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalnya dengan festival kebudayaan, negara-negara ASEAN, dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tuliskan pada tabel berikut. Ada kerjasama dalam kebudayaan itu mengadakan festival seni ya. Manfaatnya bagi Indonesia banyak, untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa, dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Untuk apa manfaatnya? Memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota ASEAN. Terus menyelenggarakan festival dan pekan film, yaitu manfaatnya untuk apa? Memperlihatkan keindahan alam Indonesia melalui film. Di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Era globalisasi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terus mengembangkan dirinya. Era ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.